Halo, selamat pagi. Apa kabar Sobat ID Score di seluruh pelosok Nusantara? Hai, ketemu lagi bersama saya Daryl Adam. Dan kali ini saya berada di salah satu kubikel di Pevindo Biro Kredit, tepatnya di Jakarta ya. Dan kesempatan lagi untuk bisa bersama dengan Anda, kita akan berbincang santai. Dan hari ini kita akan bicara tentang hal yang berhubungan dengan pinjaman online. Nah, banyak mungkin dari Sobat ID Score yang mohon maaf ya, mengalami satu permasalahan yang kurang menyenangkan ketika Anda berinteraksi dengan beberapa pinjaman online. Tapi semua itu Anda lakukan, saya yakin berhubungan dengan mimpi-mimpi yang ingin Anda wujudkan. Nah, ini sama dengan beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita sepakat untuk membahas tentang mimpi melalui pinjaman online yang aman dan juga nyaman. Nah, ini ada dua kata yang menjadi key of point-nya, yaitu aman dan juga nyaman. Seperti apa sih aman itu dan bagaimanakah yang nyaman itu? Nanti kita akan bahas. Nah, sesaat lagi akan terhubung langsung di program Bincang Santai bersama dengan ID Score untuk saat ini. Mungkin saya harus perkenalkan terlebih dahulu ya. Yang pertama, beliau adalah Bapak Wahyu Trenggono selaku Direktur dari Pevindo Biro Kredit ID Score. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi Daryl, Apa sehat kabar, selalu Pak? ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita lama nggak ketemu ya, Pak Wahyu ya? Iya ya, udah berapa lama? Tahun kurang, Perlu lebih tahun sering kurang. ya. Alhamdulillah. Sehat ya? Keluarga sehat di rumah ya, Pak Wahyu? Alhamdulillah. Gimana? Ini aktivitas masih WFH atau sudah WFO? Kita mengikuti program pemerintah ya. Jadi begitu pemerintah menyebutkan diperbolehkan 25%, kita sudah mulai 25%. Oh, oke, berarti masih 25% WFO di kantor langsung ya berarti ya? Jadi kebetulan saya Baik, lagi di baik, kantor baik. hari ini. Oh, iya, iya. Pak Wahyu, terima kasih waktunya. Dan hari ini kita tidak hanya berdua saja dengan Pak Wahyu Trenggono, Direktur dari Pevindo Biro Kredit ID Score. Kita nanti akan mengundang ada Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Nih, sedang kami undang untuk bergabung, yaitu Bapak Sunu Widiatmoko. Nah, sudah terhubung langsung dengan Pak Sunu. Oh, Halo. keren banget videonya. Selamat pagi, Sunu. Pagi Daryl, pagi. Ini bikin ngiri kita loh. Saya Pak Wahyu itu ada di kantor, Pak Sunu santai ada di rumah. Hari ini aja Pak, hari ini. Senin sampai Kamis kemarin kantor terus. Di kantor terus ya. Ya. Pak Sunu, terima kasih waktunya sudah menyempatkan diri. Kita ngobrol lebih kurang hampir 1 jam Boleh? sih. Ini Boleh? berhubungan dengan hal yang berhubungan dengan apa ya, keadaan-keadaan yang juga dikeluhkan gitu loh oleh masyarakat gitu loh. Karena Ya. Ya. banyak sekali orang yang merasa kalau terlibat dengan pinjol itu berbahaya, tidak nyaman, wah mengkhawatirkan. Saya ambil dari overview-nya publik dulu ya, Pak ya. Tapi Ya. hari ini kita tertantang nih untuk memberikan sebuah klarifikasi dan juga kejelasan bahwa ada kok kesempatan Anda untuk bisa mendapatkan pinjaman online yang aman dan juga nyaman. Nah, kita akan bicara lebih jauh Ya. bersama dengan dua narasumber. Oh ya, Sobat Ediskor, kami undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Jangan lupa nanti Anda bisa coba untuk berinteraksi, menanyakan apapun dari sisi Anda pribadi kepada Pak Sunu atau mungkin juga ke Pak Wahyu Trenggono dari dua aspek yang berbeda. Nah, yang pertama ini kalau kita melihat tentang akses pendanaan nih Pak Sunu dan juga Pak Wahyu, ini kan khususnya berbicara dalam bentuk pinjaman online ya, dengan platform digital yang ya sekarang sudah semakin marak gitu loh. Bahkan siapapun itu bisa kok memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan juga rencana lewat pinjaman online yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, dalam waktu yang singkat. Nah, ini menarik nih, dalam waktu yang singkat. Nah, kita akan coba bahas lebih jauh bagaimanakah sebenarnya pinjaman online itu, mekanismenya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, kok bisa cepat prosesnya. Kita bongkar rahasianya sekarang. Dan solusi yang ditawarkan pinjaman online itu bagaimana kira-kira? Oke, Pak Wahyu, saya izin ke Pak Sunu terlebih dahulu ya, Pak Wahyu ya. Nanti kita ngobrol lagi dari perspektif skor seperti apa. Mungkin Pak Sunu di awal yang dimaksud dengan pembiayaan digital atau saat ini dikenal dengan pinjaman online itu apa sih sejatinya Pak Sunu? Ya, pinjaman online ini sebetulnya adalah pinjaman biasa, hanya perangkat yang digunakan itu instead of tatap muka digunakan melalui aplikasi atau website. Jadi
proses pendaftaran aplikasi itu dilakukan melalui sarana teknologi informasi, yaitu bisa di handphone. Jadi secara prosesing ke depan tidak ada tantangan secara tujuannya juga dilakukan analisa secara cepat, sebagian besar untuk pinjaman konsumtif ya. Ya, Pak, mohon izin kami tidak jelas mendengar suara Bapak. Sorry. Boleh Sudah jelas sekarang? Pak, jelas, ya? Sudah jelas? Ya, sekarang jelas. Silakan. Oke. Jadi proses pemberian keputusan pinjaman itu dilakukan oleh secara otomatis, secara elektronik. Sedangkan kalau untuk pinjaman produktif, biasanya ada tatap mukanya untuk beberapa verifikasi. Tetapi selanjutnya, pada saat pinjaman sudah bergulir, itu dilakukan secara otomatis, secara lebih cepat. Jadi itu yang membedakan antara fintech dengan antara pinjaman online biasa dengan pinjaman melalui perbankan. Nah, Pak, kalau untuk mekanismenya atau mungkin juga kita langsung menuju ke alur prosesnya dari pinjaman online itu sendiri, bagaimana kira-kira, Sunu? Jadi begini, alur prosesnya. Jadi kita itu, saya jelaskan dulu terkait dengan pinjaman online, sebagian mungkin sudah paham, cuma saya ingin memastikan bahwa kami ini beda dengan perbankan, beda dengan multi-finance, di mana keputusan pemberian pinjaman itu oleh manajemen perbankan atau manajemen multi-finance. Kalau fintech lending atau fintech online, kita itu basis izin dari OJK itu adalah peer-to-peer lending atau pinjam-meminjam uang berdasarkan teknologi informasi. Jadi yang memberikan keputusan pemberian pinjaman itu adalah dari pemberi pinjaman, yaitu orang yang punya uang. Kita, aplikasi kita pinjaman online itu kita hanya platform. Jadi kita ini sama seperti Gojek, Grab, e-commerce yang lain. Kita hanya platform mempertemukan antara yang punya uang dan yang membutuhkan uang. Nah, terus apa tugas kita? Tugas kita yang pertama, yang paling penting adalah KYC, know your customer. Siapa orang ini, identitasnya, background check semua kita lakukan secara elektronik. Nah, setelah kita lakukan itu, ini yang paling penting adalah kita melakukan scoring secara kredit, orang ini skornya berapa. Nah, kita bekerja sama dengan tempatnya Pak Wahyu nih, dengan Pevindo, dengan biro kredit lain yang under OJK, supaya kita bisa membedakan orang ini dengan yang lain tuh tingkat ratingnya seperti apa, sehingga orang yang memberi pinjaman, waktu dia memberi keputusan, itu jelas, basisnya jelas, identitasnya jelas, kemudian scoring dia berapa, high risk, low risk, atau middle risk. Itu secara umum. Nah, ini udah mulai jelas struktur dari pembicaraan kita ya, Pak Sunu ya. Mungkin para sobat iDiscord bingung nih, ada apa nih kok Pevindo, iDiscord bersama dengan Pak Sunu mewakili dari AFPI ini ngomongin masalah pinjaman online. Karena kredit score-nya itu bekerjasama dengan iDiscord. Jawabannya begitu ya Pak Sunu ya. That's why kita bertiga hadir di sini. Oke, baik. Dilanjutkan dulu Pak Sunu. Nah, kalau kita melihat tentang fintech memberikan keamanan data dalam platform pembayaran digital. Ini mekanismenya bagaimana? Ini kan setahu saya ada sertifikat ISO 27001 ya. Kalau nggak salah loh, mohon diralat ya, Mas Sunu ya. Gimana? Fintech yang beroperasi di Indonesia itu harus berizin di OJK. Nah, salah satu persyaratan menjadi berizin di OJK itu adalah mereka harus memiliki sertifikasi ISO 27001 terkait dengan manajemen keamanan data. Nah, Pak Sunu, kita menangkap suaranya Pak Sunu. Dengan keamanan data, terkait dengan keamanan data. Sehingga setiap data yang diproses oleh kami tentu saja secara prosedur itu sudah jelas konteksnya, dan itu secara reguler diproses oleh OJK supaya masalah keamanan data sesuatu yang benar-benar dilindungi dan keamanan data. Jadi mekanisme seperti itu. Mungkin izinnya saya juga untuk kata topik sedikit. Jadi ini terkait dengan perlindungan data, itu artinya kerahasiaan transaksi akan terjaga. Nah, apabila teman-teman atau komputer sekalian ini melakukan pinjaman tetapi tidak yang legal atau tidak terdaftar di OJK, selain keluhan terkait dengan tata cara penagihan, bunga yang selalu berlebihan, satu lagi sebetulnya sangat data pribadi Anda tidak terproteksi. Kenapa? Karena di fintech ini dia akan dengan mudah memperdagangkan identitas Anda ke platform lain, ke orang-orang lain.
pasar gelap mana. Ini yang bahaya sebetulnya. Jadi ini yang membedakan antara fintech lending yang legal dan tidak legal. Salah satunya yang paling penting perlindungan data pribadi. Gitu. Oke, jadi sebetulnya Setelah ya, pembicaraan dengan Pak Wahyu terkait dengan masalah data ini. nanti kita klarifikasi masalah data ya bersama dengan Pak Wahyu ya. Tapi begini, satu pertanyaan sebelum saya ke Pak Wahyu, Pak Suno. Jadi kalau saya misalnya ingin melakukan satu transaksi pinjaman online, apa yang harus saya lakukan? Apakah mengecek terlebih dahulu di OJK? Kan sepertinya itu cukup rumit dan cukup membuat wasting time ya. Di sisi lain ya, saya harus butuh cepat gitu loh dananya. Nah, bagaimana tips sebelum kita beralih ke Pak Wahyu? Oke, kalau saya boleh usul yang paling tepat dan tidak mungkin salah itu masuk ke websitenya AFPI, www.afpi.org.id. Di situ tuh ada daftar 107 anggota kami berikut dengan websitenya. Jadi kalau itu diikuti, proses itu diikuti, sudah pasti Anda tidak akan nyasar kepada fintech yang ilegal. Oke, masuk ke websitenya AFPI, AFPI ya. AFPI, ya. i.org.id, ya. Baik, nanti kita sambung lagi Pak Suno, tahan sebentar ya. Saya mau minta komentarnya Pak Wahyu Trenggono nih. Pak Wahyu, tadi kan udah dijabarkan. Memang di awal saya minta elaborasi singkat dulu tentang gambarannya pembiayaan digital seperti apa gitu loh. Nah, kita fokus ke keywordsnya digital nih Pak Wahyu. Kalau ID Score secara profesional mendukung kegiatan bisnis pembiayaan digital ini seperti apa sih? Atau bagaimana sih sebetulnya bentuknya? Ya, kalau misalnya kita bicara proses digital, itu kan sebenarnya adalah suatu proses yang diasumsikan. Orang berharap itu prosesnya cepat, akurat, dan murah. Ya, jadi keywordnya 3 itu. Nah, begitu kita bicara tadi, ada proses yang harus dijalani oleh fintech peer-to-peer, kemudian mereka juga berjalannya berbeda ya. Jam kerjanya itu adalah 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Nah, di sini kita membuat service yang kami tawarkan dari ID Score itu adalah untuk membantu itu, ya, membantu fintech agar bisa menjalankan bisnis mereka, agar prosesnya itu bisa berjalan dengan cepat, ya. Jadi begitu ada permohonan pinjaman itu bisa langsung diproses dalam waktu singkat, dalam hitungan detik, dan kemudian yang kedua adalah prosesnya itu akurat, data scoringnya tadi yang Pak Suno sebutkan itu tersedia dengan benar, kemudian sesuai dengan kebutuhan mereka, dan yang ketiga adalah harus tersedia secara murah, ya. Nah, ini yang kita sediakan, yang kita tawarkan kepada fintech. Oke, baik. Tahan sebentar Pak Wahyu dan juga Pak Suno. Kita mengundang Sobat ID Score untuk bisa berinteraksi. Silakan. Anda mau berkomentar, mau nanya, ini waktu yang tepat loh untuk bisa langsung menemukan satu kebenaran ya tentang apa yang terjadi sebagai berita simpang siur di luar sana. Mau tanya ke Pak Suno boleh, mau ke Pak Wahyu juga boleh. Tapi nanti kita buka di sesi berikutnya. Nah, saya mau ke Pak Wahyu lagi. Pak Wahyu, kalau kita bicara masalah data, ini kan berarti satu hal yang dijaga betul-betul, baik dari kita secara pribadi aja nggak mau data kita ke-share kemana-mana gitu ya. Mungkin juga dari pihaknya Pak Suno, AFPI menjaminkan hal itu, sehingga tadi Pak Suno jelas mengatakan ada 107 fintech yang memang direkomendasikan memberikan kenyamanan dan juga keamanan. Nah, Pak Wahyu jelas menegaskan juga ini identik dengan keamanan yang berbasis digital sehingga dijamin betul-betul lah. Pak, kalau kita lihat asal data yang digunakan untuk menganalisa kelayakan calon debitur itu dari mana sih? Kalau boleh di-sharingkan Pak Wahyu. Ya, tadi untuk mencapai keakurasian data skor yang kita provide kepada fintech, kepada pihak lain juga, itu kita harus mendapatkan sumber data yang cukup komprehensif ya, yang sebagian besar datanya itu adalah harus berbicara tentang data kredit. Nah, baru kemudian kita tambahkan dengan data yang lain. Nah, data kredit itu dari mana? Nah, ini kita kalau dari biro kredit, kita mendapatkan data langsung dari perbankan. Kita dapat langsung data dari multi-finance. Dan kemudian untuk bisa menambah akurasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri, apakah itu fintech, apakah itu mungkin peer-to-peer, multi-finance, banking. Nah, di sini kita bisa tambahkan informasi-informasi yang relevan, sehingga informasi yang disediakan tadi, scoring yang dihasilkan, itu bisa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan segmentasi pasar, sesuai dengan produk. Nah, ini yang kemudian kita kumpulkan. Baik data dari perbankan, data dari multi-finance, itu kita kumpulkan. Kemudian data dari fintech juga kita kumpulkan untuk kita kombinasi, dan kemudian kita lakukan proses secara terjaga ya, dari sisi IT-nya. Tadi kalau prosesnya juga kita mengikuti standar ISO 27001, secara quality kita tersertifikasi ISO 9001, bahkan kita juga mengimplementasi prinsip-prinsip ISO 3001. Nah, ini semuanya kita lakukan agar
tadi data-data yang sudah kita kumpulkan kemudian dihasilkan menjadi skor yang memang sesuai dan akurat sesuai dengan kebutuhan. Oke, berarti dalam hal ini ID Score memberikan informasi yang berhubungan dengan data ya, yang memang itu basisnya memang disediakan oleh AFPI sendiri. Oke, saya mau beralih dulu ke Pak Sunu. Pak Sunu, ini sebenarnya kan kayak ekosistem ya Pak Sunu ya, di mana AFPI memberikan rekomendasi kepada calon customer, kemudian juga AFPI memberikan satu kepercayaan kepada ID Score untuk bisa mengelola datanya sendiri. Pak Sunu, tadi Bapak bilang masuk aja ke websitenya AFPI untuk tahu lebih jauh tentang pinjaman online yang profesional, yang menjamin keamanan data. Tapi mungkin dari 107 itu kan banyak nih, Pak Sunu. Publik yang mungkin, atau Sobat ID Score yang belum paham sama sekali kan bingung nih, ini apa. Terus ada kriteria nggak mungkin yang bisa, ya walaupun semua secara keseluruhan pasti bagus saya yakin ya, tapi mana yang kira-kira mengena banget untuk dijadikan sebuah pilihan, oh saya maunya dengan yang ini gitu loh. Apalagi kan UMKM kan sekarang yang mungkin mereka belum bankable itu masih bingung gitu loh untuk mendapatkan pinjaman. Nah gimana Pak Sunu? Ya, terima kasih Mas. Jadi begini, ada 107 anggota kami, dari 107 itu ada yang diri, ada yang konstruktif. Nah, jadi karena kita selalu tidak bisa batasi itu oleh OJK seperti yang kami. Pak Sunu, mikrofonnya di reset kembali Pak Sunu, mikrofonnya. Tunggu. Saya offin dulu nih, makanya mikrofon. Halo. Oke. Ya. Halo. Ya. Nah, jadi jelas nih. Jadi oleh OJK kami diwajibkan untuk menayangkan informasi terkait dengan kinerja setiap masing-masing platform. Jadi setiap masing-masing platform itu harus ditayangkan berapa tingkat keberhasilan pinjaman, kemudian berapa nilai yang sudah di disburse, kemudian berapa jumlah anggota peminjam, berapa jumlah anggota pemberi pinjamannya. Nah, dengan demikian ini juga mendidik dari para calon pengguna untuk cerdas memilih. Jadi untuk memilih itu terserah mereka, ada opsi, silahkan memilih, silahkan pilih. Tapi yang ingin kita yakinkan adalah kalau Anda memilih dari 107 ini, maka mereka ini sudah pasti dari sisi keamanan data terjaga, compliance, perlindungan konsumen itu akan terjaga semua. Jadi itu yang paling penting Pak. Jadi sebagai asosiasi saja kita tidak bisa, ini lebih bagus, tidak bisa. Tapi kita ingin menyampaikan bahwa seluruh anggota kita semuanya comply terhadap ketentuan. Oke, jadi sebetulnya kalau kebebasan memilih itu ada di tangan konsumen juga ya, Pak Sunu ya. Betul. Ya, tinggal bagaimana mungkin masukan-masukan yang ada yang mereka dengar dan mereka ketahui secara profesional dan juga positif itu yang menjadi pilihan. Oke. Betul. Nah, sama ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan berbasis digital nih, ini ID Score bagaimana memastikan akuratnya data yang digunakan nih? Ini masih bicara masalah data dulu deh, skupnya, silakan. Ya, begitu kita bicara data kita kumpulkan gitu ya, itu kan pasti ada kualitas data yang harus kita bicarakan. Data tuh nggak semuanya bagus, ya. Kadang-kadang ada data yang tidak lengkap, kadang-kadang ada data yang misleading. Nah itu tentunya kita harus ada proses cleansing dulu, ya. Nah setelah proses cleansing dilakukan, baru kemudian kita berbicara proses modeling dan sebagainya untuk bisa mendapatkan skor yang dihasilkan. Nah, begitu kita bicara proses modeling dan sebagainya, ini yang kemudian kita akan berbicara situasinya akan harus dinamis, ya. Bahwa misalnya skor modeling skor atau scorecard yang kita create untuk menghasilkan skor yang nanti digunakan oleh fintech dan sebagainya, itu kan berbeda antara tahun sebelum pandemi katakanlah 2019, ya. Apakah 2019 kita punya model kemudian kita bisa terapkan di tahun 2021 yang sudah 2 tahun menjalani pandemi? Tentunya tidak, ya. Nah, ini yang kita harus melakukan proses, di mana harus kita proses kalibrasi, kita perbaiki, kita lihat lagi apakah variabel-variabelnya masih relevan atau tidak, dan disitulah kita bisa melihat ya untuk menghasilkan satu skor yang bisa digunakan oleh member kita. Tapi kita tidak berhenti di situ. Nah, kita tidak berhenti di situ, tapi kita akan datangi juga member yang sudah menggunakan skor kita. Karena apa? Risk appetite antar member itu akan berbeda-beda. Satu member mungkin akan lebih loose ya, tapi member lain akan lebih konservatif. Nah, di sini ada proses lagi yang harus kita lakukan di masing-masing member. Bahwa skornya sama dari ID score untuk digunakan, tapi mungkin persepsinya, risk appetite tadi ya kita bicara, harus ada penyesuaian di masing-masing member. Jadi ada lagi proses kalibrasi di masing-masing member untuk dapat digunakan dengan lebih akurat lagi.
Nah, itu adalah upaya kita di luar tadi bahwa ISO 27001 sudah kita gunakan, kemudian kita juga diaudit oleh OJK setiap tahun, ya. OJK kalau masuk ke kita itu langsung dilihat gimana nih prosesnya dan sebagainya. Nah, itu adalah proses yang juga menjamin akurasi, keamanan, sehingga skor yang kita hasilkan memang akurat dan terjaga. Demikian Mas Daryl. Sesempurna itu ya dalam artian pengaturannya yang begitu kompleks ya Pak Wahyu ya. Jadi ya memang betul kalau kita bicara masalah suatu hal yang aman dan juga nyaman ya gak ada salahnya langsung ketemu langsung dengan yang profesional ya Pak Wahyu dan juga Pak Sunu ya. Oke, saya izin dulu di sesi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini ada Rivi 1768. Kalau terjadi data apa nih breaches ya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Pevindo atau P2P-nya? Siapa yang menjamin keamanan data end-to-end pada saat ada permintaan data kredit? Oke, ini pertanyaannya teknis sekali. Mungkin boleh disikapi. Saya mau ke Pak Sunu terlebih dahulu. Silakan Pak Sunu. Ya. Oke, ini sebelum kita bicara dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, karena kita semua nih, kita semua ini berharap bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu bisa disahkan segera oleh DPR. Namun demikian, tanpa keberadaan undang-undang tersebut, kita tidak bisa bicara end-to-end. Tetapi pada saat data itu diambil oleh suatu platform itu yang bertanggung jawab. Bahwa secara hukum dia mengambil, dia yang bertanggung jawab. Tetapi pada prosesnya dalam suatu kegiatan ekosistem digital itu biasanya data processing itu tidak hanya oleh satu pihak yang meng-acquire atau pihak yang menerima data. Tapi biasanya data itu dikerjasamakan. Ini ilustrasi ya. Ilustrasi antara misalkan platform saya dengan ID Score. Kita bekerja sama misalkan ya. Jadi misalkan waktu saya tarik data dari konsumen, saya lempar data ini ke informasi ini kepada ID Score, terus kita tanya gitu kan, orang ini gimana? Ini poin pertama. Tapi kemudian misalkan, oh orang ini bagus, saya kasih pinjaman. Nah, antara kerjasama saya dengan ID Score, kita harus exchange information. Jadi ini kita sampaikan, oh dulu yang Bapak kasih nomor kreditnya sekian itu kinerjanya seperti ini. Nah ini akan memperkaya database dari ID Score juga. Selain ID Score saya, selain di tempat database saya juga di tempatnya ID Score. Sehingga ID Score datanya makin lama makin akurat karena datanya semakin banyak. Nah pada saat misalkan data itu sudah ada di ID Score, data sudah di ID Score dan itu melakukan bagian processing di ID Score. Nah, kewajiban itu berpindah bahwa untuk menjaga data spesifik yang setelah tadi itu ada di ID Score. Nah, memang ekosistem digital itu tanggung jawab data itu tergantung dari pihak yang mana. Kalau dia mengakuisisi, kemudian datanya berhenti di situ, tanggung jawab dia sendiri. Tapi pada saat dia bekerja sama dalam satu ekosistem, nah ekosistem yang menerima data itu turut bertanggung jawab di dalam proses dia. Gitu. Itu Mas, secara umum. Wah, jadi secara ekosistem agak ribet ya kalau dipahami satu persatu ya, Pak Sunu ya. Betul, Pak. Tapi mungkin kita perlu klarifikasi nih ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, sebetulnya bagaimana sih Pak Wahyu bisa menjelaskan tentang hal yang berhubungan dengan ekosistem digital? Karena kan peran ekosistem digital itu kan dari segi efisiensi proses itu kan bisa menyediakan guaranteed services 24 jam, 7 hari dalam aktivitas seminggu gitu. Nah, bagaimana kira-kira peran dengan ekosistem yang mungkin bisa disampaikan dari pihak ID Score? Ya, nah, begitu kita bicara ekosistem, kita harus berbicara bahwa semua itu harus berjalan tepat waktu, ya. Kemudian tersedia kapanpun dan bisa diakses. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang scoring, ya, bahwa kalau ada pinjaman itu bisa masuk kapanpun kan. Tengah malam, bahkan kita dengar ada beberapa ya, misalnya yang sempat viral itu kan, ada orang malam-malam bingung mau ngerjain apa, tahu-tahu dia pikir, oh saya mau beli mobil Tesla deh, dan itu kejadiannya jam 2 pagi, ya kan? Nah, peluang itu bisa datang. Iya, peluang itu bisa datang kapanpun, ya. Bisnis itu adalah bisnis. Jadi kita tidak boleh melewatkan setiap detik untuk bisa menyediakan informasi secara cepat, akurat dan aman tadi. Nah, untuk itu dibutuhkan adalah infrastruktur yang memadai, ya. Bahwa scoring harus tersedia malam jam 2 pagi. Loh, itu berarti kan sistem IT-nya harus jalan. Bahwa yang namanya kalau misalnya jam kerja, proses permohonan kredit itu bisa dalam 1 detik atau 1 menit itu bisa ribuan atau bahkan puluhan ribu. Nah, itu harus kita bisa support. Nah, di situ dibutuhkan infrastruktur yang terjaga
yang memang handal sehingga bisa diakses dengan jumlah yang besar, waktu kapanpun itu harus bisa tersedia. Nah, itulah peran yang kami dari ID Score itu kami kedepankan sehingga ini bisa mendukung bisnis-bisnis dan mendukung atau menangkap setiap peluang yang muncul bisa ditangkap oleh rekan kami dari fintech P2P. Oke, Pak, ini saya jadi tergelitik untuk menanyakan tentang keamanan data yang dijaminkan oleh ID Score. Bagaimana kira-kira? Bapak boleh sharing nggak sedikit saja? Ya, kembali begitu kita bicara data tadi ya, ada standar-standar internasional maupun lokal yang harus kita implementasi. Nah, begitu kita bicara tentang standar-standar itu pasti akan berbicara tentang sistemnya, tentang orangnya, tentang prosedurnya. Nah, ini semuanya harus dijaga di semua lini, ya. Jadi kita akan bicara adanya CIA, ya. Itu yang pertama adalah confidentiality, kemudian adalah integrity dan availability. Nah, tiga ini yang harus didukung semuanya untuk kita bisa mendapatkan data yang aman dan kemudian data yang akurat sehingga kita bisa menjamin bahwa data yang kita terima tadi Pak Sunu menyampaikan, fintech pun harus menyampaikan data ke kita karena itu merupakan requirement dari OJK dan itu kita benar-benar harus menjaga. Kenapa? Karena itu adalah data pribadi, itu adalah aset masing-masing orang yang harus kita jaga, kita junjung tinggi kerahasiaannya sehingga data tersebut memang digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan orang tersebut, ya. Nah, ini yang kita jaga, karena apa? Data itu ada the new gold, ya. Kita bisa bilang data is a new gold. Itu kita benar-benar menjaga itu dengan tadi, mengedepankan struktur teknologinya, infrastrukturnya, kemudian juga orang-orang yang melaksanakannya, dan itu kita comply dengan peraturan-peraturan yang ada. Demikian. Oke, baik. Kesulitan nggak kira-kira Pak untuk bisa mengikuti semua prosedur yang mungkin ini sudah menjadi sebuah pattern ya di internal ID Score ketika ini disampaikan sebagai sebuah bentuk edukasi kepada API misalnya, kepada para pinjol dan pinjol pun melakukan edukasi ini kepada calon customer-nya. Pandangan Bapak gimana? Ya, jadi begitu kita bicara tadi ya, apa yang saya sebutkan di depan, infrastruktur harus punya, orangnya harus yang capable dan kemudian prosedurnya harus kuat. Nah, ini semua kalau digabung, ditambah dengan waktu untuk implementasi, itu bukan sesuatu yang murah. Dan butuh waktu juga yang cukup panjang untuk bisa mengimplementasi hal itu. Ya. Nah, dengan adanya biro kredit di sini, ini kita menawarkan adalah satu dukungan terhadap ekosistem. Di mana dukungan ini kita akan menyediakan informasi dengan lebih murah. Dibandingkan kalau misalnya tadi ya, masing-masing fintech harus develop sendiri skornya. Which is apa? Artinya, fintech harus bangun infrastruktur, harus menyediakan orang, harus menyediakan dana modal untuk itu, ya. Belum namanya sistem kita tahu sendiri. Kita beli aplikasi satu kali itu mungkin dipakai cuma 4 tahun, 4 tahun lagi harus beli. Nah, ini yang kemudian kita tawarkan dengan adanya biro kredit, ini semua sudah tersedia, ya. Jadi silahkan rekan-rekan fintech maupun masyarakat luas gitu untuk bisa menggunakan informasi tersebut dengan lebih murah, dengan lebih efisien dibandingkan harus menyediakan data itu masing-masing, sehingga kita akan bisa mencapai suatu tingkat efisiensi industri ya yang lebih baik lagi, baik di industri fintech maupun perbankan maupun juga dari sisi misalnya multi finance dan sebagainya. Oke, tuh Pak Sunu berarti agak santai ya, PR-nya nggak terlalu banyak ya Pak Sununya untuk bisa mengakomodir kebutuhan kredit scoring, data dan sebagainya. Infrastruktur siapin gitu loh Pak Sunu, jadi tinggal do your job lah bahasanya kayak gitu ya. Ini kan kebingungan dari para pelaku UMKM ini juga banyak nih Pak Sunu. Saya mau beralih ke sisi UMKM, membahas pertanyaan yang sudah masuk. Mereka tuh kebanyakan belum bankable, mereka belum punya cukup uang gitu. Jadi mereka butuh dana cepat gitu loh. Nah, kenapa saya harus menyampaikan hal ini? Karena peran fintech sebagai solusi pendanaan untuk para segmen UMKM yang notabene mereka belum bankable itu begitu besar gitu loh. Bagaimana sih, sepenting apa gitu loh sosok fintech memberikan kontribusi terhadap pembiayaan dari teman-teman UMKM, Pak Suno? Oke Pak, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena orang sering melihat fintech itu dari sisi pinjaman dalam bentuk jangka pendek, pembiayaan konsumtif. Saya ingin mengangkat terkait dengan UMKM, karena kita sekarang tahulah bahwa dalam kondisi era yang digital seperti ini, seseorang bisa menjadi pengusaha dengan modal yang relatif kecil. Jadi mungkin as simple as 100.000, 200.000 untuk menjadi pedagang pulsa. Dia bisa pinjam ke fintech,
pada saat dia meminjam, nama dia akan tercatat di database fintech, dia sebagai peminjam. Pada saat itu pula, nama dia tercatat di dalam credit history. Bahwa dia tercatat, misalkan kalau dia tercatat fintech, kemudian masuk ID score ya, di ID score nanti akan tercatat bahwa si peminjam A ini dengan KTP sekian-sekian meminjam jumlah sekian, dan dia tingkat kinerja pembayarannya seperti apa, itu tercatat terus. Nah, ilustrasinya begini, pada saat dia menjadi peminjam hanya 500.000, kemudian dia bayar sebulan kemudian atau 1 minggu kemudian secara teratur, kemudian jumlah kegiatan usaha semakin bertambah, fintech akan terus mengikuti. Nah, hanya secara regulasi, fintech saat ini oleh OJK dibatasi hanya sampai 2 miliar. Nah, ilustrasinya begini, apabila suatu UMKM ini pinjam ke fintech, kemudian dia belum bisa pinjam ke bank karena belum ada sebagai jaminan, kan kalau sekarang ini sangat mungkin, jadi merchant gitu ya, dagang di e-commerce, tingkat perputarannya sangat tinggi, mungkin kelihatan ya, tapi kalau untuk fixed asset sebagai jaminan ke bank, mungkin dia nggak ada gitu kan, karena bisnisnya benar-benar bisnis cash flow gitu kan. Nah, di situ fintech hadir untuk memperbesar kegiatan bisnisnya. Pada saat bisnisnya sudah semakin besar dan dia membutuhkan pinjaman lebih 2 miliar, sudah saatnya dia naik kelas, dia masuk ke perbankan. Nah, pada saat dia masuk ke perbankan, data yang ada itu akan menjadi referensi bagi bank untuk mengecek slip orang tersebut. Oh, orang ini ternyata dia pinjam ke fintech sekian-sekian, nilainya bagus. Nah, jadi sebetulnya tujuan dari fintech ini oleh OJK juga ditujukan sebagai stepping stone untuk membangun reputasi sebagai peminjam yang baik dari titik yang paling tinggi. Dan ini rekam jejak digital. Kalau zaman dulu mungkin kertasnya bisa hilang, kebakar. Kalau sekarang rekam jejak digital nggak akan hilang. Jadi kalau saya pernah ngemplang pinjaman, 3 tahun, 4 tahun kemudian saya motor, itu akan muncul. Nah, ini yang sebetulnya era digital yang sudah maju ini, adanya ID Store, fintech lending, ini sebetulnya upaya kita untuk membangun manusia di dalam ekonomi digital yang lebih baik mentalnya. Jangan mental ingin ngemplang, nggak bisa. Sekarang ini sudah zaman digital, rekam jejak digital, nggak mungkin terhapus. Gitu. Jadi ini sebetulnya suatu kesempatan untuk membuktikan bahwa rekan-rekan pengusaha muda, UMKM, startup, antar kegiatan Anda dengan pinjaman dengan fintech lending, dan Anda bangun kredit skor Anda dari titik yang paling dini untuk kemajuan Anda. Oke, tapi dengan catatan minjemnya yang tergabung dengan AFPI ya. Betul, Pak, betul. Karena memang ada jaminannya dan kredit skornya juga dijaminkan oleh ID Score begitu ya, Pak Wahyu dan juga Pak Sunu ya. Ya. Oke, kita ke pertanyaan sudah masuk dulu. Ini sebentar. Wah, ada yang lagi bingung nih, Mbak Ratna. Pak, data aku digunakan pinjol sama orang, data disebarkan ke polisi, tapi polisi malah bingung katanya. Yang nagih banyak, gimana ini Pak? Oke, kemudian korbannya yang nggak paham teknologi terkait apa nih ketika datanya diakses untuk BPJS dan lain-lain, namun sekelompok orang menggunakan data-data itu untuk kepentingan keuntungan pribadi ketika tiba-tiba ada tagihan mereka menjadi korban. Oke. Ini sebenarnya lebih ke permasalahan yang ada sih Pak, tanpa kita menyebutkan brand atau namanya, tapi secara overall memang itu mungkin yang dirasakan oleh banyak pengguna pinjol dalam tanda petik ya, yang mungkin di luar dari AFTI sendiri. Nah, bagaimana Pak Sunu dengan bijak bisa mengomentari statement pertanyaan yang berat ini? Ya, itu kayak tadi saya sampaikan bahwa saya selalu menghimbau kepada masyarakat luas sekalian untuk jangan pernah sekali-sekali menggunakan fintech yang ilegal. Jadi dengan cara saya tadi melalui anggota AFTI dari 107 lewat dari situ sudah pasti itu data pribadi Anda akan terjamin atau akan. Nah, yang tadi disampaikan itu sebetulnya salah satu bukti bahwa pada saat Anda sekali saja Anda pinjam ke fintech yang ilegal, data Anda itu akan, ya siapa yang akan melindungi orang perusahaannya saja tidak legal, tidak berizin gitu ya, gelap gitu ya, perusahaan gelap, itu akan dijadikan komoditi kemana-mana. Nah, memang ini yang saya sangat, yang kita semua sangat ini ya, concern ya, bahwa hal ini seharusnya harus bisa di-stop masalah data pribadi, karena ini kan sekarang ini identitas orang di ekonomi digital itu ya di data pribadi. Yang menentukan orang satu dan yang lain itu berbeda dengan yang lain itu adalah data pribadi tersebut. Jadi ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena satu fenomena yang kita lihat, fintech ilegal itu dia telepon apa-apa, dia langsung kirim uang ke rekening seseorang. Jadi misalkan ya, ke Mas Daryl nih, saya tahu dan Mas Daryl semua kan fintech ilegal. Saya kirim aja uang ke rekeningnya Mas Daryl,
1 bulan kemudian saya telepon, Pak Daryl, saya mau nagih. Loh, saya nggak pernah pinjam. Ada pinjaman tanggal sekian-sekian, uang masuk sekian-sekian. Nah, pada saat Mas Daryl bilang, saya nggak pernah apply. Nah, karena namanya datanya sudah dimanipulasi, sudah dipegang mereka akan bisa create seperti bahwa Pak Daryl sudah melakukan verifikasi konfirmasi pinjaman. Itu jahatnya. Dan bunganya kayak nggak terkendali. Jadi ini salah satu salah satu contoh kecil sebetulnya ya kalau kita bilang praktek penelitian data itu seperti apa gitu kan. Nah, bisa juga ada keterlibatan kejahatan yang lain. Jadi ini sesuatu yang memang harus kita berantas semua. Jadi start untuk memulai melindungi data pribadi pengguna adalah dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan yang punya strategi OJK, apakah itu bank, finance, spending, itu harus yang itu Pak yang saya baik. Baik Pak Suno, terima kasih. Berarti itu berpengaruh ya terhadap portfolio kredit saya ya Pak ya, kalau misalnya terjadi permasalahan seperti itu ya. Betul. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil ya, sangat bisa Pak, sangat bisa. Sangat bisa, dan itu case yang kita hadapi berkali-kali seperti itu. Oke. Ngeri juga ya berarti ya, kalau data kita tersebar kemana-mana. Oke. Dan kita juga tahu kan bagaimana cara dia menagih, kita semua udah dengar lah cara dia menagih, bunganya puluhan atau ratusan persen gitu. Jadi itu sesuatu yang destruktif menurut saya, dan itu harus ditangani. Namun demikian, tentu saja penegak hukum bekerja, regulator bekerja, tetapi kalau masyarakat sendiri masih menggunakan, ya ini kayak black market Pak, supply and demand. Kalau demandnya masih ada, orang kita itu tidak terpelajar untuk tidak menggunakan, mereka masih menggunakan karena mungkin mereka beranggapan, saya kalau di fintech lendingnya AFI itu yang diisi lebih banyak prosedurnya. Nah kalau yang di ilegal ini hanya ngisi KTP doang, misalkan ya. Kalau mereka tergiur dengan hal seperti itu, ya memang susah. Ilegal itu akan selalu ada. Jadi memang ini kerja bareng lah semuanya ya. Masyarakat luas, edukasi dan literasi, regulator, hukum. Memang ini PR kita semua. Iya, jadi dari hulu ke hilirnya itu memang simbiosis mutualis banget ya, Pak Sunu ya. Oke, tadi saya menyinggung tentang portfolio kredit. Saya minta izin ke Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Kita boleh melihat overview-nya dari kepentingan menjaga credit scoring dan juga portfolio kredit. Bagaimana kira-kira ID Score bisa menjabarkan hal ini? Maaf, pertanyaannya putus barusan. Sinyalnya nggak bagus. Oke. Ya, saya tadi sempat menyinggung pertanyaan ke Pak Sunu tentang pentingnya menjaga portfolio kredit. Itu akan rusak gitu loh Pak, ketika mungkin kita secara tidak langsung membuat satu perencanaan dengan pinjol yang tidak tergabung di AFPI. Otomatis kan gambling banget nih Pak Wahyu ya. Nah, portfolio kredit juga rusak. Ya, kata Pak Sunu rusak. Nah, Bapak boleh nggak Pak Wahyu menyarankan seberapa penting sih sebetulnya credit scoring dalam membantu mitigasi resiko dari penyaluran rupiah digital sehingga ini menjaminkan kualitas terjaganya portfolio kredit kita, Pak? Ya, jadi pada dasarnya menjaga skor kredit ya atau kredit skor itu sebenarnya sama dengan kita menjaga nama baik kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya kapan kita akan di-assess oleh pihak lain. Apakah mungkin karena kebutuhan kita sendiri atau ada kebutuhan pihak lain. Nah, untuk menjaga nama baik itu harus kita lakukan kapanpun secara terus-menerus. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Kan prinsipnya seperti itu, ya. Nah, ini sama pada saat kita berbicara tentang histori keuangan kita. Nah, kita harus menjaga jangan sampai misalnya kita punya suatu pinjaman, kita terlambat membayar, ya. Terlambat membayar itu dalam arti tidak hanya mungkin prinsipal atau pokok pinjamannya saja, tapi kita juga harus membayar bunganya tepat waktu, nggak boleh terlambat, apalagi sampai ngemplang, atau kalau misalnya sampai ada eksekusi jaminan, itu adalah sesuatu yang sangat fatal, ya. Kenapa? Karena itu akan menjadi celah di nama kita, ya. Kredit skornya akan terpengaruh, mungkin akan jadi turun, yang biasanya angkanya tinggi, katakanlah mendekati angka 900. Nah, mungkin angkanya bisa turun menjadi high risk, levelnya 500, 400, atau bahkan sampai 200 gitu yang terburuk. Nah, begitu kita bicara bagaimana cara menjaganya, tentunya adalah, ya jangan sampai kalau misalnya kita punya kewajiban, ya kita tidak bisa memenuhinya. Kenapa? Karena my word is my bond itu di mana-mana. Janji saya itu adalah kewajiban saya, itu yang harus dipenuhi. Ya. Nah, begitu kita bicara
kalau misalnya sampai ada kita melakukan sesuatu yang kurang pas, misalnya keterlambatan, itu segera ditindaklanjuti, artinya segera dilunasi, kemudian juga hubungi banknya, dipastikan bahwa saya sudah punya kewajiban, kemarin mungkin agak sedikit terlambat, tapi saya sudah penuhi ya. Nah, tolong bisa diperbaiki datanya, bahwa minta buru-buru dirubah, disesuaikan bahwa saya tadinya punya kewajiban, sekarang sudah tidak lagi. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan ya oleh kita semua untuk menjaga agar tadi nama baik kita, performa atau histori kredit kita itu selalu terjaga dengan baik dan skor kita bisa akan kembali. Iya, bisa kembali pulih lagi ya. Oke, saya mau ke Pak Sunu terlebih dahulu. Pak Sunu, kalau tadi disampaikan ya bahwa semuanya itu memang bersimbiosis, berekosistem gitu loh, antara peminjam, kemudian juga dari pinjolnya, termasuk mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu Trenggono sendiri. Pak, kalau begitu semuanya tergantung dengan siapa sih Pak? Kalau agar kita bisa mendapatkan satu pinjaman online yang aman dan juga nyaman, karena banyak mungkin para pelaku UMKM yang juga masih bingung dan mereka ketakutan gitu loh. Aduh nggak deh, udah trauma deh untuk bisa pinjam dengan pinjol A. Karena mereka mungkin nggak, basicnya mereka nggak tahu, oh ini nggak tergabung dengan AFPI ternyata ya. Pantesan kok mereka begini. Tanpa saya menyebutkan. Nah itu faktanya ya. Nah bagaimana kira-kira hal yang bisa Bapak sampaikan, termasuk memberikan edukasi, ada kok manfaat-manfaat positif yang bisa didapatkan sama debitur segmen untuk UMKM kalau mereka itu menentukan pilihan pinjaman online yang tergabung di AFPI. Nah, bagaimana kira-kira manfaat yang diperoleh? Silakan, Pak Sunu. Oke, tadi saya sudah sampaikan terkait dengan membangun kredit skor, ya kan? Ya. Nah, sebetulnya kenapa sih membangun kredit skor itu sesuatu yang penting? Karena begini, ke depan itu lembaga keuangan dengan semakin transparannya informasi, resiko itu semakin transparan, akan mengarah kepada risk-based pricing, atau artinya tingkat bunga itu tergantung dengan tingkat resiko. Nah, kenapa tadi saya menghimbau membangun reputasi kredit dari awal? Itu tujuannya adalah apabila orang itu tidak pernah membayar terlambat, misalkan ya, tepat waktu, semuanya dengan sesuai online, dia termasuk kalau di kredit itu yang paling tinggi. Nah, orang yang dengan kredit paling tinggi sebetulnya incaran semua pihak. Kenapa? Ya orang yang pinjaman ingin uangnya kembali. Nah, ini yang menjadikan karena semua orang berlomba, tentu saja tingkat bunga yang akan mereka terima akan lebih rendah daripada orang yang beresiko. Nah, ini sebetulnya manfaat dan kegunaan oleh UMKM dengan dia membangun kredit skor dia dari awal dengan reputasi yang baik. Bunga yang harus dia tanggung itu makin lama akan makin kecil. Itu pertama, Mas. Yang kedua, kita sekarang saat ini bicara ekosistem, ya kita bicara. Jadi misalkan saya bicara yang paling dulu, misalkan ekosistem yang paling mudah, ekosistem katakanlah warung gitu ya. Kalau warung itu selalu membayar tepat waktu, selalu ini, kan dia membeli barang dari supplier. Ya kan? Kalau dia membayar dari supplier, artinya suppliernya kan juga sehat, benar ya Mas ya? Kalau supplier memiliki 1000 warung, dia supply 1000-1000-nya sehat semua, otomatis credit standing atau reputasi dari si supplier ini akan menjadi baik. Di atasnya supplier ada distributor, itu juga. Nah, jadi sebetulnya end-to-end rentetan ini adalah sesuatu ekosistem yang ingin kita bangun. Pada saat semuanya itu digital dan semuanya serba transparan, orang bisa melihat kreditor dari seseorang itu akan lebih transparan. Nah, jadi selain seseorang itu apabila sudah tergabung di dalam ekosistem digital ini ya, dan misalkan ada ID score di balik situ ya, ID score bisa tahu, oh kamu dapat dari warung ini, kamu nanti supply ke supplier ini, ke distributor ini. Jadi the whole ecosystem itu akan terbaca. Nah, tujuannya secara nasional, credit risk kita itu akan makin lama akan makin baik. Jadi kalau dulu orang itu kayak kalau kamu punya laporan keuangan di perbankan nih ya, kamu punya laporan keuangan, kamu sudah untuk 3 tahun berturut-turut, kamu punya jaminan fixed aset. Nah, mana kita bisa, UMKM bisa maju kalau pendekatan masih seperti itu. Harus ada bridging, harus ada satu jembatan untuk membawa mereka ke arah situ. Saya setuju, prudential bank itu harus dilakukan betul. Makanya, OJK mengambil kebijakan harus ada satu threshold atau batas maksimum fintech bisa masuk, supaya orang itu harus naik kelas. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya ekosistem yang dibangun oleh OJK, oleh pemerintah secara umum. Ini sesuatu yang cita-citanya
ya bagaimana UMKM itu bisa benar-benar terbantukan. Nah, memang sudah beda zamannya dengan zaman dulu, di mana pemerintah kasih uang selesai, gitu kan? Kalau sekarang orang kasih pinjam, kinerjanya kan dilihat sama ID Store nih kan, oh ini gimana gitu. Jadi itulah, jadi mendidik betul, tidak hanya memberi ikan tapi juga memberi pancing. Oke, ada yang nggak sabar nih. Maaf Miss Pinjol, ya ampun Miss Pinjol di Thailand. Saya baru sempat punya waktu untuk bahas pertanyaannya ya. Beliau lagi di Thailand. Apa AFPI bisa menjembatani antara nasabah macet dengan pihak aplikasi untuk memberikan keringanan? Silakan, Pak Sunu. Oke, jadi di kami ini ada komite etik yang dimana biasanya yang dilaporkan terkait dengan komplain yang dialami oleh peminjam di platform kami. Nah, tentu saja kalau namanya dispute itu kan selalu ada Pak ya. Jadi kan ada yang orang nggak bisa bayar bukan karena dia tidak mau membayar, tapi misalkan karena PHK misalkan. Nah, hal-hal seperti itu sesuatu yang kita fasilitasi melalui AFPI. Jadi kita mencari jalan keluar kepada mereka, mencoba mencari solusi untuk kedua belah pihak. Nah, apabila dispute di antara keduanya tidak terselesaikan, apapun alasannya ya, setelah beberapa waktu tidak terselesaikan, maka kami ada komite etik. Misalkan ada satu nasabah yang merasa dirugikan, platform berkeyakinan saya sudah melakukan kewajiban saya, ya. Nah, untuk ini harus ada wasitnya kan. Nah, wasitnya itu adalah komite etik yang dimana berisi para lawyer. Jadi bukan anggota AFPI, tapi mereka adalah lawyer lah ya yang bisa menjadi hakim buat para pihak yang berselisih itu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk keduanya itu. Atau kalau bahasa keren sekarang bisa resolution lah. Oke, baik Pak, ini waktu kita nggak cukup banyak nih. Saya harus bagi waktu antara konklusi dari Pak Wahyu Trenggono dan juga dari Pak Sunu. Tapi mohon izin Pak, boleh nggak kita diberikan satu saran bagaimana caranya agar paling lepas dari jeratan pinjol-pinjol ilegal yang tidak tergabung di AFPI dan tidak dalam pengawasan OJK. Apakah masih ada kesempatan buat mereka untuk bergabung, melakukan sebuah transaksi pinjaman lagi dengan yang tergabung di AFPI atau bagaimana? Maksudnya untuk mereka yang pernah meminjam? Ya, betul. Ya, justru mereka ini harus melepaskan diri ketergantungan dan keterikatan dari fintech yang ilegal dengan meminjam kepada anggota AFPI. Tujuannya adalah yang tadi saya sampaikan, supaya data mereka terlindungi, mereka bisa mendapatkan bunga kredit yang murah, kemudian hak dan kewajiban mereka terlindungi. Oke, baik. Pak Wahyu sudah tergabung kembali? Oke, Pak Wahyu, ya, ini saya 2 menit lagi sebelum siaran ini kami akhiri. Pak Wahyu, mohon izin Pak, sekaligus menyinggung sedikit saja tentang risk-based pricing ya, dan konklusinya mungkin bisa langsung digabung. Monggo Pak Wahyu. Ya. Oke, baik. Jadi terkait dengan risk-based pricing, itu dibutuhkan adalah informasi yang akurat terkait dengan scoring. Ya. Jadi bagaimana scoring itu bisa menggambarkan profil risiko dari seseorang, ya, didasarkan pada informasi-informasi yang tadi datanya harus akurat, komprehensif dan sebagainya. Nah, ini harus tersedia dengan benar, kemudian juga dengan cepat. Karena apa? Semakin banyak, semakin ke depan kita akan mengantisipasi makin banyak orang akan mengakses dana melalui fintech. Jadi dibutuhkan akurasi data, kemudian juga infrastruktur yang kuat untuk bisa mendukung ya bisnis dari fintech tersebut. Dan kemudian kita juga ingin keberadaan dari biro kredit ya seperti ID Score ini adalah untuk bisa meningkatkan efisiensi industri. Daripada masing-masing fintech harus mendevelop sendiri scoring modelnya, kemudian menyediakan data scientist yang kita tahu mahal dan terbatas jumlahnya, kemudian juga beli aplikasi masing-masing. Nah, di sini yang ditawarkan oleh biro kredit adalah memberikan atau meningkatkan efisiensi dari sisi operasional, sehingga kita harapkan profitabilitas dari masing-masing fintech ini akan bisa semakin meningkat dan kemudian juga akan meningkatkan inklusi keuangan yang tentunya baik untuk ekonomi nasional. Oke, baiklah. Mohon izin Pak Wahyu dan juga Pak Sunu, waktu kita sangat terbatas, tapi kalau boleh saya berkesempatan memberikan satu konklusi dari perbincangan hari ini. Kita sudah melihat dari perspektifnya ID Score seperti apa, bahkan dari Pak Sunu, AFPI pun sudah memberikan rekomendasi tentang 107 pinjaman online yang memang legal dalam pengawasan OJK dan juga dijaminkan Anda bisa pinjam dengan aman dan juga nyaman. Nah, cuma permasalahannya ketika Anda sekarang sedang terjerat dengan pinjol yang ilegal, ya sudah,
habiskan dulu kewajiban Anda. Setelah itu sudah selesai semuanya, lepaskan diri dari jeratannya, dan Anda bisa langsung melihat ke 107 pinjaman online yang terdaftar di API, dan langsung Anda bisa membantu bisnis Anda, khususnya para pelaku UMKM, untuk bisa mendapatkan pendanaan. Amin-amin bisa bankable ke depannya ya, Pak Sugeng dan juga Pak Wahyu ya. Secara kredit scoring-nya, portfolio kreditnya di iDiskor juga bagus, sehingga Anda pun layak untuk terus bertumbuh dan mendukung ekonomi nasional Indonesia. Pak Wahyu Trenggono, terima kasih waktunya pagi hari ini. Sukses, sehat-sehat selalu. Banyak edukasi. Terima kasih Mas Darul. Terima kasih. Mungkin kita boleh live dari rumahnya Bapak mungkin ya? Oh, siap. Salam untuk semua teman-teman API, dan untuk semua sobat iDiskor yang bergabung, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami bahas karena terbatasnya waktu. Tapi jangan lupa Anda tetap bisa mendukung program-program ini dengan seluruh platform sosial medianya iDiskor, di Instagram iDiskor.id, kemudian juga API Anda bisa follow tuh di apiofficial.id. Facebooknya di Pevindo Credit Bureau. Kalau ingin bergabung di Facebooknya API, silakan di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kemudian juga Twitternya @iDiskor_IND dan @officialapi. Ini untuk API. Saya bacakan dua-duanya, nanti Anda bisa bergabung ya. Nah, LinkedIn-nya di iDiskor Pevindo Bureau Credit. Kalau untuk API di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan kanal YouTube-nya ada di iDiskor Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan websitenya jangan lupa di www.idiskor.id dan www.api.org.id. Terima kasih. Saya Darul Adam pamit undur diri. Salam sehat untuk semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa. Okay, Thank you. Bye.